Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang Risk Assessment dan Risk Treatment pada Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan mengikuti standar ISO 31000-2018. Adapun kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sophia Aini, Nur Sakila Ena Enjani, Rika Hanifa Tanjung, Nurul Hanifa Lubis. Baik, langsung saja pada bab 1 Profil Senat Mahasiswa. Gambaran umum, Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi merupakan lembaga legislatif tertinggi di tingkat fakultas dan berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi, pengawasan, serta perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. FST berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara mahasiswa lembaga eksekutif serta pihak fakultas agar tercipta suasana akademik yang harmonis, aspiratif, dan berorientasi pada kemajuan bersama. Selanjutnya, adapun visi dan misi Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Yang pertama, visinya yaitu menjadikan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara sebagai lembaga legislatif yang profesional serta mampu membangun, mengayomi, dan memberikan kontribusi positif untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Dan adapun misinya yang pertama, menerima dan mewakili serta memastikan aspirasi mahasiswa didengar dalam setiap kebijakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mahasiswa. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi seluruh komisi yang ada di dalam Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara untuk meningkatkan profesionalitas, ketertiban, birokrasi, dan administrasi. Dan yang terakhir yaitu menjadi lembaga legislatif yang transparan dan terbuka dalam setiap pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang terbuka bagi seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara guna meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya ada struktur organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang dapat teman-teman lihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya ada tujuan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang pertama, mengembangkan budaya demokrasi dan keterbukaan di lingkungan fakultas. Yang kedua, menampung, menyalurkan, dan mengawal aspirasi mahasiswa agar dapat direalisasikan secara adil dan proporsional. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga eksekutif mahasiswa serta organisasi mahasiswa tingkat jurusan. Dan yang terakhir, mendorong terbentuknya kebijakan yang berpihak pada kemajuan dan kesejahteraan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Adapun fungsi Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara yaitu pertama sebagai sarana menerima, menyampaikan, mengakomodir aspirasi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Yang kedua sebagai sarana kontrol pelaksanaan gratis besar haluan program atau GBHP, Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Yang ketiga, sebagai lembaga legislatif yang merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Yang keempat, sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dan juga jurusan. Yang kelima, sebagai bahan koordinasi dan evaluasi kegiatan DEMAF atau HMJ.
Adapun tugas Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara, pertama, menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas. Yang kedua, mengawasi kegiatan Ormawa Fakultas Syariah dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Yang ketiga, menerima, menyampaikan, dan mengakomodir aspirasi mahasiswa serta menyalurkan kepada pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Yang kelima, menetapkan garis besar program kerja atau GBPK Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan yang terakhir menetapkan rancangan anggaran program kerja fakultas atau RAPKFE organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Adapun wewenang Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, yang pertama mengontrol kinerja DEMAP, HMJ, atau HMPS dalam melaksanakan kebijakan organisasi. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas ataupun jurusan. Yang ketiga, menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif. Yang keempat, melaksanakan koordinasi dengan via dekanat dan organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa. Yang keenam, meminta laporan organisasi kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin atas pelaksanaan program kerjasamanya selama 1 periode. Adapun sumber daya SEMA Fakultas Sains dan Teknologi terdiri atas pertama sumber daya manusia, yaitu seluruh anggota Senat Mahasiswa termasuk pimpinan, sekretariat, dan anggota komisi. Yang kedua, sumber daya finansial dana berasal dari fakultas, alokasi dana kemahasiswaan universitas, dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan. Dan yang terakhir yaitu sumber daya fasilitas ruang sekretariat, alat komunikasi, arsip administrasi, dan sarana kegiatan organisasi. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, saya Rika Hanifah Tanjung akan menjabarkan bab 2 tentang urgensi asesmen risiko pada studi kasus SEMAP FST UINSU. Nah, di mana pada bab kedua ini memakai analisis metode Fishbone, yaitu diagram tulang ikan. Terdapat sebab dan juga akibat. Nah, metode Fishbone Analysis ini merupakan suatu teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan penyebab-penyebab yang mendasari terjadinya suatu masalah secara sistematis. Metode ini juga membantu peneliti maupun pengambil keputusan dalam memahami kompleksitas masalah yang membagi faktor-faktor penyebab ke dalam beberapa kategori utama. Nah, di sini Fishbone ini secara umumnya mengkelompokkan penyebab ke dalam 6 kategori. Yang pertama ada environment, di mana terdapat budaya malas aktif pada SEMAP FST UINSU. Kemudian ada juga lingkungan tidak inklusif atau menekan, membuat anggota enggan berpartisipasi. Nah, yang kedua ada di material, yaitu visi misi, struktur organisasi, dan juga dokumen penting seperti SOP, ART, RAB. Nah, kemudian yang ketiga terdapat MAN, tidak paham peran dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat kurangnya motivasi, tidak memiliki komitmen terhadap visi dan misi organisasi. Nah, yang keempat, metode. SOP atau panduan yang tidak jelas atau tidak tegas. Kemudian tidak adanya evaluasi kinerja atau feedback rutin, yang kemudian jadwal rapat yang sering tertunda. Nah, di manajemen ini tidak ada pembagian tugas yang jelas. Kemudian tidak ada program pengembangan kepemimpinan atau soft skill. Nah, yang terakhir di keenam ini ada mesin, di mana tidak ada tools atau tracking tugas dan deadline. Kemudian tidak ada platform digital yang terpusat seperti Notion, Google Workspace, dan juga Trello.
Nah, di sebelah kanan terdapat akibat. Maka dari itu, beberapa anggota masih banyak yang tidak aktif dalam berkegiatan. Kemudian urgensi asesmen pelaksanaannya itu dapat dipahami melalui kerangka manajemen risiko ICO 31000/2018, khususnya pada tahap establishing context dan juga risk identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi masalah menggunakan metode Fishbone Analysis, terlihat bahwa rendahnya keaktifan sebagian anggota dalam kegiatan organisasi merupakan dampak dari berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi menghadapi risiko internal yang bersifat sistemik. Kemudian sehingga memerlukan pendekatan manajemen risiko yang struktur dan berkelanjutan. Nah, pada tahap establishing context, ICO menekankan pentingnya memahami konteks internal organisasi. Selanjutnya, berikut ini adalah daftar risiko yang diidentifikasi dan interpretasi risiko yang dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Yang pertama itu ada risiko manajemen internal dan kepengurusan, yang kedua risiko keuangan, yang ketiga risiko operasional dan program, dan yang terakhir risiko komunikasi dan hubungan eksternal. Pada yang pertama tadi risiko manajemen internal dan kepengurusan, di mana regenerasi dan suksesi kepemimpinan yang tidak struktur. Nah, deskripsi risikonya itu tidak ada program kaderisasi yang berkelanjutan dan efektif, sehingga menyebabkan minimnya calon pemimpin yang berkualitas dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan. Nah, akan berdampak ke pengurusan periode berikutnya yang menjadi lemah, kemudian terjadilah lost generation, dan program kerja berjalan tidak optimal atau bahkan vakum. Manajemen internal dan kepengurusan dalam konteks konflik internal. Deskripsi risikonya itu terjadinya gesekan antar pengurus, antar divisi, atau antara SEMAP FST dan DEMAP karena perbedaan pendapat, miskomunikasi, atau persaingan yang tidak sehat. Nah, dampaknya itu suasana kerja tidak menjadi kondusif, kemudian koordinasi lumpuh, dan citra organisasi menjadi buruk di mata mahasiswa dan pihak fakultas. Nah, lanjut. Yang kedua ini ada risiko keuangan dengan konteks keterlambatan dan keterbatasan dana. Nah, deskripsi risikonya, proposal dana ditolak atau diproses lambat oleh fakultas ataupun universitas. Kemudian dana dari iuran mahasiswa tidak terkumpul dengan optimal. Nah, dampaknya itu terjadilah program kerja yang gagal dilaksanakan ataupun skalanya yang dikurangi. Kemudian dapat membatasi dampak dan manfaat bagi mahasiswa. Kemudian risiko keuangan dari konteks akuntabilitas dan transparansi keuangan yang rendah. Nah, deskripsi risikonya, pencatatan keuangan yang tidak detail, tidak adanya laporan keuangan yang terbuka untuk anggota, kemudian penyimpangan penggunaan dana. Nah, dampaknya itu bisa aja hilangnya kepercayaan dari mahasiswa dan pihak fakultas. Kemudian dapat berujung pada sanksi administratif. Nah, yang ketiga ini ada risiko operasional dan program, di mana konteks program kerja yang tidak relevan. Deskripsi risikonya ini, program kerja yang dirancang tidak menjawab kebutuhan real mahasiswa FST atau tidak selaras dengan visi misi fakultas. Kemudian dampaknya ini bakal partisipasi mahasiswa itu menjadi rendah dan juga organisasi dianggap tidak memberikan nilai tambah dan juga eksistensi SEMAP FST ini dipertanyakan. Yang ketiga, risiko operasional dan program dengan konteks partisipasi mahasiswa yang rendah. Nah, deskripsi risikonya ini,
Mahasiswa FST yang notabene memiliki beban akademik yang tinggi seperti praktikum, tugas proyek, dan lain-lain, tidak tertarik atau tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam kegiatan yang diadakan SMAP FST. Nah, dampaknya itu kegiatan sepi peserta dan tujuan programnya tidak tercapai, kemudian demoralisasi pengurus. Dan yang terakhir dari keempat, risiko komunikasi hubungan eksternal, di mana dalam konteks komunikasi yang tidak efektif. Nah, deskripsi risikonya itu aspirasi mahasiswa tidak tersalurkan dengan baik ke pihak fakultas, ataupun informasi dari fakultas tidak disampaikan dengan jelas kepada mahasiswa. Kemudian media sosial yang tidak dikelola dengan baik. Nah, dampaknya itu bisa saja terjadi mispersepsi dan juga miskomunikasi, serta munculnya ketidakpuasan dari mahasiswa. Kemudian SMAP FST ini dianggap tidak berfungsi. Di sini yang paling terakhir ada risiko komunikasi hubungan eksternal, di mana konteksnya hubungan yang tidak harmonis dengan pihak fakultas. Deskripsi risikonya itu yang pertama, gagal membangun komunikasi dan kemitraan yang baik dengan dekan, dosen, dan juga tenaga kependidikan di FST. Nah, akan berdampak kesulitan mengakses sumber daya, kemudian mendapatkan izin, dan juga dukungan untuk pelaksanaan program. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Daftar narasumber penelitian. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi itu sendiri, yaitu Abangda Muhammad Iqbal sebagai narasumber kami. Nah, didasarkan pada perannya sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur legislatif mahasiswa di tingkat fakultas, serta keterlibatannya secara langsung dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja organisasi. Tahapan asesmen risiko. Asesmen risiko dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang berpotensi menghambat efektivitas kinerja Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Selanjutnya, identifikasi risiko. Terhadap identifikasi risiko ini bertujuan untuk mengenali berbagai kondisi dan kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kinerja organisasi. Identifikasi dilakukan melalui wawancara dengan ketua senat mahasiswa, observasi terhadap aktivitas organisasi, serta analisis dokumen internal. Berdasarkan proses tersebut ditemukan bahwa salah satu risiko dominan yang dihadapi SMAF Fakultas Sains dan Teknologi ini adalah rendahnya partisipasi dan keaktifan anggota dalam kegiatan organisasi. Analisis akar penyebab risiko menggunakan Fishbone Analysis. Dalam analisis ini, masalah anggota tidak aktif itu diposisikan sebagai akibat atau efeknya. Nah, sedangkan faktor penyebabnya dikelompokkan dalam berbagai aspek utama. Antara lain yang pertama itu ada sumber daya manusia seperti kekurangan komitmen anggota, motivasi berorganisasi yang rendah, serta ketidaksesuaian antara minat anggota dengan tugas yang diberikan. Yang kedua itu ada sistem dan prosedur, meliputi belum adanya mekanisme evaluasi keaktifan anggota yang jelas, serta lemahnya sistem kaderisasi dalam pembinaan internal. Yang ketiga itu adalah kepemimpinan, seperti kurangnya optimal keorganisasian ini, yaitu koordinasi dan pengawasan dan pimpinan terhadap kinerja anggota. Selanjutnya,
Yang keempat itu komunikasi, yang ditandai dengan penyampaian informasi kegiatan yang kurang efektif, sehingga tidak semua anggota terlibat secara aktif. Yang kelima, lingkungan akademik, yaitu tingginya beban akademik mahasiswa FST yang menyebabkan keterbatasan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Melalui Fishbone Analysis dapat disimpulkan bahwa rendahnya keaktifan anggota bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai kelemahan struktural dan manajerial dalam organisasi. Lalu, setelah itu kita analisis dampak risikonya. Dampak yang diidentifikasikan antara lain tidak optimalnya pelaksanaan program kerja, meningkatnya beban kerja pada anggota yang aktif, menurunnya kualitas pengambilan keputusan, serta melebahnya citra FST di mata mahasiswa dan pihak fakultas. Selain itu, rendahnya keaktifan anggota juga berpotensi mengganggu keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang, khususnya terkait regenerasi kepemimpinan dan konsistensi pelaksanaan fungsi legislatif mahasiswa. Oleh karena itu, evaluasi dan penarikan kesimpulan asesmen risiko. Tahap akhir asesmen risiko adalah evaluasi. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, dalam penarikan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan, evaluasi menunjukkan bahwa risiko rendahnya keaktifan anggota merupakan risiko strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena memiliki dampak luas terhadap kinerja dan keberlangsungan SMA FST. Hasil asesmen ini menegaskan bahwa peningkatan keaktifan anggota tidak hanya memerlukan pendekatan individual, tetapi juga perbaikan sistem organisasi, pola kepemimpinan, dan mekanisme komunikasi internal. Dengan demikian, asesmen risiko ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengelolaan risiko dan penguatan tata kelola organisasi SMA FST secara berkelanjutan. Kemudian ada hasil asesmen risiko, di mana yang pertama itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup penerapan manajemen risiko dalam penelitian ini mencakup seluruh aktivitas organisasi SMA FST UINSU. Yang pertama ada tata kelola organisasi dan pengurusan. Yang kedua, pengelolaan keuangan organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan program kerja dan kegiatan mahasiswa. Yang keempat, hubungan komunikasi internal dan eksternal dalam pihak fakultas serta mahasiswa. Yang kedua ada konteks organisasi. Untuk yang pertama itu ada konteks internal. Terbagi menjadi 4. Yang pertama struktur organisasi, kepengurusan, dan sistem kerja internal. Yang kedua ada kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga ketersediaan anggaran dan sarana pendukung. Yang keempat budaya organisasi, nilai-nilai serta komitmen terhadap profesionalisme dan transparansi. Selanjutnya konteks eksternal. Konteks eksternal ini ada 4. Yang pertama, hubungan kelembagaan dengan fakultas, universitas, dan organisasi mahasiswa lainnya. Yang kedua, regulasi kampus dan kebijakan institusional. Yang ketiga, karakteristik mahasiswa FST dengan beban akademik yang tinggi. Yang terakhir ada dinamika sosial, teknologi, serta ekspektasi stakeholder terhadap peran organisasi mahasiswa. Kemudian ada penerapan kriteria risiko. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan 2 komponen utama. Yang pertama, kemungkinan adalah tingkat peluang terjadinya sesuatu risiko dalam aktivitas organisasi. Yang kedua itu ada dampak impact, adalah besarnya konsekuensi yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, tahapan risk assessment. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan melalui analisis aktivitas organisasi, diskusi kelompok, serta penilaian tantangan umum organisasi kemahasiswaan dengan mempertimbangkan karakteristik khusus SMA FST. Risiko dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, ada risiko manajemen internal dan kepengurusan.
terbagi menjadi dua. Yang pertama ada regenerasi dan suksesi kepemimpinan yang tidak terstruktur. Tidak adanya sistem kaderisasi yang berkelanjutan dan terencana. Dampaknya lemahnya kepemimpinan periode berikutnya. Terjadi lost generation serta stagnasi atau vakumnya program kerja. Yang kedua, ada konflik internal. Terjadinya gesekan antara pengurus, antar divisi, atau antar sema FST dan DEMA FST akibat perbedaan pandangan, miskomunikasi, atau persaingan tidak sehat. Dampaknya, menurunnya efektivitas kerja, rusaknya citra organisasi, serta terganggunya koordinasi internal. Selanjutnya, risiko keuangan. Yang pertama, keterlambatan dan keterbatasan dana. Proposal pendanaan ditolak atau diproses lambat, serta keterbatasan sumber dana internal. Dampaknya, program kerja tidak terlaksana atau dilaksanakan dengan skala terbatas, sehingga manfaat bagi mahasiswa berkurang. Yang kedua, rendahnya akuntabilitas dan transparansi keuangan. Tidak adanya pencatatan keuangan yang rinci, laporan yang tidak terbuka, atau potensi penyimpangan penggunaan dana. Dampaknya hilangnya kepercayaan stakeholder, serta potensi sanksi administratif dan dari pihak fakultas. Kemudian, ada resiko operasional dan program. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada program kerja yang tidak relevan. Program yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan real mahasiswa atau tidak selaras dengan visi misi fakultas. Dampaknya rendahnya partisipasi mahasiswa dan menurunnya legitimasi organisasi. Yang kedua itu ada partisipasi mahasiswa yang rendah. Mahasiswa tidak tertarik atau tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam kegiatan karena beban akademik yang tinggi. Dampaknya kegiatan tidak efektif, tujuan program tidak tercapai, serta demotivasi pengurus. Kemudian ada risiko komunikasi dan hubungan eksternal. Yang pertama, komunikasi yang tidak efektif. Informasi dari fakultas tidak tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa atau aspirasi mahasiswa tidak tersalurkan secara optimal. Dampaknya terjadinya miskomunikasi, mispersepsi, dan meningkatnya ketidakpuasan mahasiswa. Yang kedua, hubungan yang tidak harmonis dengan pihak fakultas. Lemahnya kemitraan dengan dekanat, dosen, dan tenaga kependidikan. Dampaknya sulit memperoleh dukungan, perizinan, dan akses sumber daya untuk melaksanakan program. Yang kedua, ada analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menilai kemungkinan dan dampak dari masing-masing risiko, kemudian menentukan tingkat risikonya. Secara umum, risiko terkait regenerasi, kepemimpinan, keterbatasan dana, dan konflik internal dikategorikan sebagai risiko dengan dampak tinggi karena berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan organisasi. Risiko terkait partisipasi mahasiswa, relevansi program, dan komunikasi eksternal memiliki kemungkinan tinggi terjadi karena karakteristik lingkungan akademik dan dinamika mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar risiko berada pada tingkat sedang hingga tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang terstruktur dan keberlanjutan. Yang ketiga, evaluasi risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan tingkat risiko terhadap kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas penanganan risiko dengan tingkat tinggi, yaitu wajib ditangani segera dan menjadi prioritas utama. Sedang perlu dikendalikan dan dipantau secara berkala. Rendah dapat diterima dengan pengawasan rutin. Berdasarkan evaluasi risiko prioritas utama, meliputi
4 risiko. Yang pertama, regenerasi dan suksesnya kepemimpinan. Yang kedua, keterbatasan dan transparansi keuangan. Yang ketiga, konflik internal, dan yang terakhir itu komunikasi eksternal yang tidak efektif. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rika Hanipa akan melanjutkan kembali di bab 5 interpretasi atas temuan. Nah, gambaran umumnya di sini hasil risiko asesmennya. Pelaksanaan risiko asesmen pada SMAP FST UINSU ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kerentanan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Nah, berdasarkan proses identifikasi dan analisis risiko ditemukan bahwa sebagian besar risiko yang muncul berasal dari kelemahan internal organisasi, bukan semata-mata faktor eksternal. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa permasalahan utama organisasi itu terletak pada aspek tata kelola, sumber daya manusia, serta mekanisme kerja internal yang belum berjalan secara optimal. Di mana di sini terdapat interpretasi dari risiko manajemen internal dan kepengurusan. Nah, temuannya mengenai tidak strukturnya regenerasi dan suksesi kepemimpinan menunjukkan bahwa organisasi belum memiliki sistem kaderisasi yang berorientasi jangka panjang. Kemudian kondisi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan organisasi pada individu tertentu. Sehingga ketika masa kepengurusan berakhir, terjadi penurunan kualitas kepemimpinan dan efektivitas organisasi. Nah, selanjutnya ada interpretasi dari risiko keuangan, di mana hasil asesmen risiko pada keuangan ini menunjukkan bahwa SMAP FST UINSU berada dalam kondisi yang cukup rentan terhadap ketidakpastian pendanaan. Kemudian ketergantungan pada dana fakultas dan universitas akan menyebabkan organisasi memiliki ruang gerak yang terbatas dalam merealisasikan program kerjanya. Kemudian keterlambatan pencairan dananya tidak hanya menghambat pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dapat mengganggu perencanaan waktu dan kualitas program yang dijalankan. Nah, lanjut yang ketiga ini ada interpretasi dari risiko operasional dan program kerja. Temuannya mengenai program kerja yang kurang relevan akan menunjukkan bahwa proses perencanaan program belum sepenuhnya berbasis kebutuhan mahasiswa. Nah, akibatnya itu program yang diselenggarakan tidak mampu menarik minat partisipasi mahasiswa secara optimal. Kemudian rendahnya partisipasi mahasiswa juga mencerminkan adanya kesenjangan antara ekspektasi mahasiswa dan juga output organisasi. Nah, yang keempat ini ada interpretasi risiko komunikasi dan hubungan eksternal, di mana risiko komunikasi yang tidak efektif akan menunjukkan bahwa fungsi utama dari SMAP sebagai penyalur aspirasi mahasiswa belum berjalan secara optimal. Nah, ketidaktepatan penyampaian informasinya dapat menimbulkan kesalahpahaman antara mahasiswa, pengurus, dan juga pihak fakultas. Nah, dalam jangka panjangnya, kondisi ini juga dapat memicu ketidakpuasan mahasiswa dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap organisasi. Nah, kemudian di sini ada sintetis temuan dan implikasi manajemen risiko. Berdasarkan keseluruhan hasil interpretasi dapat disimpulkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi SMAP FST UINSU ini bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Manajemen risiko tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus diterapkan secara terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi. Nah, temuannya juga menegaskan bahwa manajemen risiko ini bukan hanya alat pengendalian, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
Nah, dengan menjadikan manajemen risiko ini sebagai bagian dari budaya organisasi, SMAP FST diharapkan mampu meningkatkan ketahanan organisasi terhadap berbagai tantangan. Dan yang terakhir bab 6 yaitu rekomendasi. Berdasarkan hasil risk assessment dan interpretasi temuan, ditemukan bahwa risiko utama yang dihadapi senat mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara bersumber dari kelemahan internal organisasi, khususnya pada aspek tata kelola, keaktifan anggota, sistem kerja, serta komunikasi. Oleh karena itu, SEMA FST disarankan untuk melakukan penguatan sistem organisasi melalui penyusunan dan penerapan SOP, AD atau ART, serta mekanisme kerja yang jelas dan terstruktur. Di sisi lain, optimalisasi sistem komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan guna memperlancar koordinasi internal maupun eksternal organisasi. Implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan sesuai prinsip ISO 31000/2018 diharapkan dapat membantu SEMA FST bersikap lebih proaktif dalam mengantisipasi risiko, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta menjamin keberlanjutan peran dan fungsi organisasi dalam jangka panjang. Baik, di sini ada lembar kerja. Yang pertama ini menjelaskan tentang identifikasi penyebab risiko SEMA FST. Dan tabel kedua ini tentang identifikasi dampak risiko SEMA FST. Tabel ketiga itu tentang kriteria likelihood, bisa dilihat. Ada tabel 4 tentang kriteria impact, dan tabel kelima tentang penilaian likelihood dan impact. Dan di tabel 6 ada evaluasi resikonya. Dan yang di tabel ketujuh itu tentang risk treatment. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.